Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Sulis dengan mata kuliah asuhan kebidanan dengan materi kali ini adalah pemeriksaan leopard pada ibu hamil. Sesuai dengan RPS yang telah Ibu jelaskan tadi. Sebelum dimulai, alangkah baiknya mari teman-teman berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, teman-teman kita mulai ya. Pemeriksaan leopard pada ibu hamil. Leopard sendiri itu adalah nama seseorang yang telah menemukan perasat pada pemeriksaan kehamilan. Nama lengkapnya adalah Christian Gerard Leopold, ya, di mana pemeriksaan Leopold ini adalah suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara palpasi atau dengan meraba, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil dengan menggunakan kedua tangan pemeriksa. Pada teknik pemeriksaan Leopold ini terdapat 4 teknik. Baik, lanjut ya teman-teman ya. Kapan waktu yang tepat untuk pemeriksaan? Alangkah baiknya pemeriksaan Leopold itu dilakukan pada usia setelah 24 minggu. Jadi kehamilannya sudah lewat 24 minggu. Ya. Nah, teman-teman, fungsi dari Leopold sendiri ya, itu dari 5 ya, dari 5 itu nanti dijabarkan pada masing-masing dari Leopold 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Yang kedua untuk menentukan posisi dan presentasi janin. Yang ketiga untuk mengetahui apakah bagian terendah janin sudah masuk PAP atau belum. Dan juga untuk memastikan usia kehamilan serta memperkirakan berat janin atau tafsiran berat janin. Paham ya teman-teman ya? Saya lanjut. Nah, sebelum Anda melakukan pemeriksaan Leopold ya, harusnya terlebih dahulu Anda sebagai seorang bidan harus menyiapkan alat. Yang disiapkan adalah Doppler atau funandoskop. Kalau Dopplernya seperti ini ya, Dopplernya seperti ini. Kalau ini funandoskop terbuat dari kayu ya, yang gampang digunakan. Terus juga jeli, ini jeli. Terus juga ada jam tangan, tapi harus ada detikannya. Ada metlin, ya, metlin ini panjang ya, panjang seperti meteran ya. Terus juga alat tulis nanti untuk menulis hasil-hasil yang telah kita lakukan dan tisu, ya, dan tisu. Nah, apabila Anda nanti menggunakan funandoskop, ya, perlu bantuan namanya jeli. Karena jeli adalah membantu melicinkan, jeli ini nanti ditaruh atau dioleskan pada perut ibu, setelah itu diaplikasikan, digunakan dengan menggunakan funandoskop. Nah, otomatis kalau sudah selesai, kita bersihkan perut ibu dengan menggunakan tisu. Paham ya teman-teman ya? Saya lanjut. Nah, langkah-langkah pada pemeriksaan Leopold, ya, tentunya kita tidak luput dari mencuci tangan, karena mencuci tangan adalah suatu prosedur di mana kita sebelum dan sesudah melakukan tindakan apapun ke pasien ataupun tindakan apapun juga harus melakukan cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Yang selanjutnya adalah instruksikan pada ibu hamil untuk mengosongkan kandung kemih, ya. Kita tahu bahwa keluhan pertama pada ibu hamil itu adalah biasanya ibu mengatakan adalah sering kencing. Nah, karena apa?
bagian bawah janin itu biasanya mendesak kandung kemih sehingga ibunya gampang sekali mengeluh, sering kencing, sering kencing. Nah, apalagi kita mau melakukan pemeriksaan perut sehingga ibu juga harus diizinkan untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu agar supaya apa? Tidak naik turun tempat tidur sehingga akan ibunya merasa capek. Itu ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah menempatkan ibu hamil ya di posisi terlentang. Tempatkan bantal kecil di bawah kepala untuk kenyamanan ibu. Nah, tidak kalah pentingnya adalah menjaga privasi. Contohnya dengan apa? Menjaga privasi dengan menutup tirai, jendela, ya, pintu, nah, gitu ya, agar supaya dalam pemeriksaan ya ibu merasa aman dan nyaman, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah menjelaskan prosedur pemeriksaan. Jangan lupa ya, untuk mencegah ibu itu rasa takut. Nah, alangkah baiknya kita seorang bidan harus bisa menjelaskan prosedurnya. Contohnya gini, Bu, saya nanti ingin memeriksa perut ibu. Jadi nanti yang saya periksa, yang saya buka adalah perut ibu saja. Nah, dengan memberikan pernyataan prosedur yang dilakukan, otomatis ibunya akan merasa tenang dan nyaman. Nah, itu ya. Sebelum melakukan juga alangkah baiknya ya, teman-teman, kedua tangan kita itu ya kita gosok bersama-sama dengan hangat ya, agar tangan itu hangat. Karena apa? Kalau tangan kita dalam keadaan dingin memegang perut ibu, otomatis akan merangsang kontraksi rahim. Nah, misalnya jika nanti pada saat meraba perut ibu itu ada kontraksi, nah alangkah baiknya teman-teman juga harus berhenti ya. Kalau ada kontraksi harus berhenti. Gitu ya teman, saya lanjut ya. Nah, langsung ke Leopard 1 ya. Tujuan dari Leopard 1 di situ adalah untuk menentukan usia kehamilan dan tinggi fundus uteri serta untuk menentukan bagian apa yang terdapat di fundus uteri atau letak tertinggi dari uterus. Jadi yang di atas. Nah, peralatannya yang disiapkan di sini adalah metlin, didekatkan di samping tangan kanan ibu agar memudahkan untuk mengukur. Nah, sekarang tekniknya yang pertama adalah pemeriksa menghadap ke arah ibu, jadi berhadap-hadapan. Jangan lupa kaki ibu ditekuk posisi 45 derajat dengan lutut bagian dalam bisa digandal dengan bantal. Nah, dengan kedua tangan ya, uterus kita tengahkan ke arah samping umbilical ya, atau di pusat umbilical ya. Setelah itu kedua tangan meraba fundus, kemudian menentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan metlin ya. Letakkan ujung metlin ya, ini di atas fundus ya, ditarik sampai dengan di atas simbisis. Lihat hasilnya, misalnya hasilnya 25, misalnya 30, ditulis hasilnya ya di buku catatan. Nah, setelah itu ya, setelah kita tahu ukuran dari tinggi fundus uteri, kita meraba fundus dengan tangan kiri ya. Tentukan bagian apa yang ada di fundus ya, bagian fundus. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini gambar fundus. Fundusnya yang di atas ini ya, gambarnya fundus ini ya. Jadi kita tentukan ya. Nah, hasilnya begini teman-teman ya. Jika bagian fundus teraba keras, bundar dan melenting seperti mudah digerakkan ya, berarti di fundus itu adalah letak kepala ya. Jadi kepala yang di fundus kepala. Berarti janin dengan letak sungsang ya, karena apa? Kepala yang ada di atas. Nah, jika bagian fundus teraba lunak, kurang budar dan kurang melenting, berarti di fundus itu adalah bokong ya. Yang mana artinya bahwa janin itu adalah dengan letak kepala atau letak
letak kepala atau letkep. Ya, jadi itu. Nah, jadi kalau yang di atas itu adalah apa namanya? Teraba lunak, kurang bundar ya, dan kurang melenting, berarti bokong, berarti letaknya adalah di atasnya adalah bokong, berarti dia adalah letak kepala. Tetapi jika bagian fundus tidak teraba apapun ya atau kosong, berarti posisi janin melintang atau janin dalam keadaan letak lintang atau letli. Gitu ya teman-teman ya. Saya lanjut, ini tabel ini nanti kita akan belajar bersama ya. Jadi ini usia kehamilannya dilihat sendiri ya, 12 minggu, itu tinggi fundus uterusnya sekian. Nah, misalnya 20 minggu, 3 jari di bawah pusat, itu kalau kita menggunakan wetelir adalah 20 cm. Nah, ini nanti kita belajar bersama di lab ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini letaknya, gambar letak janin. Kalau begini adalah letak lintang ya, ini sungsang karena sungsang adalah yang tadi diraba di atasnya adalah kurang bundar ya, tidak melenting. Kalau ini teraba apa namanya? Ini sungsang, ini normal ya teman-teman ya. Nah, sekarang Leopard 2. Leopard 2 tujuannya adalah untuk menentukan bagian punggung janin yang berada pada bagian samping kanan atau kiri perut ibu. Ya, salah satunya kalau punggung ini nanti adalah untuk memeriksa DJJ. Nah, sekarang tekniknya. Sama seperti Leopard 1, pemeriksa masih tetap menghadap ke arah ibu ya. Posisi ibu masih dalam lutut fleksi ya, kakinya ditekuk 45 derajat ya. Kedua tangan kita diletakkan pada kedua sisi uterus, kiri dan kanan ya. Satu tangan kita mendorong janin ke sisi perut lainnya untuk membuatnya tidak bergerak. Misal tangan kiri itu pendorong perut ibu ke arah tangan kanan kita. Jadi saling berlawanan didorongnya ya. Nah, pada tangan yang apa namanya tidak melakukan dorongan tadi melakukan perabaan. Jadi yang mendorong tangan kiri ya. Tangan kiri mendorong, tangan kanan yang melakukan perabaan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya tangan kiri ini mendorong, tangan kanan ini meraba. Ya, tangan kiri ini mendorong, tangan kanan meraba. Nah, hasilnya begini teman-teman. Dengan satu tangan kanan kita lakukan perabaan. Ya. Apabila perabaannya teraba kokoh, rata, cembung, panjang, keras, seperti papan dan tidak dapat digerakkan, berarti dia adalah punggung. Ya. Jika teraba bagian kecil tangan atau kaki, bentuknya tidak beraturan dan bergerak jika ditekan, menendang atau memukul tangan kita, berarti itu adalah bagian kecil janin. Nah, apabila jika bagian-bagian kecil banyak pada seluruh bagian abdomen dan punggung sulit dirasakan, berarti posisinya adalah posterior ya, punggungnya adalah posterior. Jadi punggungnya bayinya dalam keadaan melumah ya, bukan tengkurap ya, tapi melumah atau terlentang kan gitu ya. Nah, lakukan bergantian dengan hal yang sama di sisi lain di perut ibu. Jadi misalnya tadi kita teraba punggung ya. Setelah kita tahu punggung, tangan kanan kita mendorong ke arah tangan kiri ya. Sehingga kita di sampingnya kita lihat ya. Di sampingnya punggung, pasti di sebelahnya adalah bagian kecil janin. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang Leopard 3. Leopard 3 adalah untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian perut bawah ibu ya. Jadi untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian bawah perut ibu. Nah, ini gambarnya teman-teman ya.
Jadi ini bagian bawah berarti simfisis ya. Bagian bawahnya apa? Bokong atau kepala ya. Kalau ini gambar ini adalah gambar kepala. Nah, tekniknya teman-teman sama ya dengan Leopard 1 dan Leopard 2. Pemeriksa masih menghadap ke arah ibu, kakinya ditekuk dengan fleksi sudut 45 derajat. Nah, pegang bagian perut bawah ibu tepat di atas simfisis dengan tangan kanan menggunakan jempol dan jari tengah. Lakukan dengan penekanan lembut tapi kuat untuk merasakan bagian bawah. Ya. Jika bagian bawah tersebut masih bisa digerakkan, berarti bagian bawah tersebut belum masuk PAP. Ya. Nah, hasilnya begini ya teman-teman ya. Jika teraba bagian keras dan bulat, ya, keras dan bulat itu berarti adalah kepala. Jika teraba tonjolan yang lunak dan kurang simetris berarti dia bokong ya. Jadi di bawah tadi kalau dia keras bulat berarti kepala, kalau teraba lunak dan kurang simetris berarti bokong. Nah, jika pada bagian bawah janin tersebut adalah kepala atau bokong dan waktu kita pegang sulit untuk digoyangkan atau digerakkan oleh tangan kita, ya itu berarti sulit ya, nggak bisa digerakkan, berarti bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Nah, apabila bagian bawah tersebut masih bisa digerakkan atau digoyangkan, berarti bagian bawah tersebut belum masuk PAP. Itu ya teman-teman, paham ya? Ya, saya lanjut. Nah, sekarang Leopard 4. Leopard 4 tujuannya adalah untuk menentukan seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Nah, Leopard 4 ini ya teman-teman, ya bisa dilakukan pada kehamilan, bisa tidak ya. Jika ya dilakukan Leopard 4 ya, syaratnya apa? Jika bagian bawah janin sudah masuk PAP. Kalau belum masuk PAP, tidak usah dilakukan Leopard 4. Ya, paham ya teman-teman ya gini ya. Jadi saya ulang bahwa Leopard 4 itu dilakukan jika bagian bawah janin sudah masuk PAP. Ya, sudah masuk PAP berarti apa? Leopard 3. Kalau Leopard 3 belum masuk, ya enggak usah. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, tekniknya adalah berbeda dengan Leopard 1, 2, dan 3. Ya, Leopard 4 itu adalah pemeriksa atau bidan menghadap ke arah kaki ibu. Nah, jangan lupa posisi kedua kaki ibu diluruskan. Nah, diluruskan ya. Setelah itu kedua tangan kita meletakkan pada sisi-sisi kanan kiri uterus ya atau perut ibu dengan mengarahkan kedua tangan kita ke arah bawah perut ibu di atas simfisis. Ya. Setelah sampai di atas simfisis, lakukan pemeriksaan dengan seksama bagaimana posisi jari-jari tangan kita. Nah, hasilnya teman-teman ya, misalnya jari-jari tangan kita yang ada di simfisis tadi ya, itu saling bertemu ya atau konvergen ya. Berarti bagian terendah janin belum masuk PAP. Jadi kalau tangan kita itu bertemu atau nama lainnya adalah konvergen ya, berarti bagian terendahnya belum masuk PAP.
Tetapi ya, jika jari-jari kedua tangan kita itu saling menjauh atau divergen ya, berarti bagian terendah janin itu sudah masuk BAP. Paham ya teman-teman ya? Oke. Lanjut ya. Oke, ini gambarnya dari Leopold 4. Nah, dari gambar di sini bisa dilihat bahwa ya, tangan kita ini tangan kiri kita, ini tangan kanan kita. Jadi meraba. Kalau tangan kita ini ya, kalau pada gambar ini ya, tangan kita itu berarti apa? Divergen ya, divergen ya ini. Berarti divergen ya, tidak ketemu tangan kiri sama tangan kita tidak bertemu, itu namanya adalah divergen, sehingga ini berarti bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul. Itu. Lanjut ya teman-teman, paham ya? Oke. Nah, kesimpulan dari Leopold 1 sampai 4 ini yang gambar ini adalah Leopold 1, tinggi fundus uteri, kita menghadap ke arah pasien. Yang kedua Leopold 2 menghadap ke arah pasien untuk mengetahui punggung ya. Salah satunya mendorong, ini meraba, ini mendorong, ini yang meraba kan gitu ya. Kalau di sini ini punggung ya. Keras, panjang seperti papan, ini punggung, ini bagian-bagian kecil ya. Bisa tangan, ya, jari dan sebagainya, yang suka kalau kita periksa biasanya suka menendang-menendang ya. Kalau Leopold 3 untuk mengetahui bagian apa yang ada di bawah simfisis ya. Kalau keras bulat kepala ya, kalau tidak keras ya itu adalah bokong. Nah, kalau ini Leopold 4 ya, Leopold 4 untuk mengetahui seberapa jauh seberapa jauh bagian bawah itu masuk PAP. Nah, ini gambar ini adalah kita sudah menghadap ke arah kaki ibu. Jadi ini 1 2 3 ini menghadap ke arah pasien, kalau ini menghadap ke kaki pasien. Sudah paham ya teman-teman? Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang menghitung DJJ atau detak jantung janin. Nah, sebenarnya detak jantung janin ya itu tadi apa? Berhubungan dengan Leopold berapa? Iya, betul. Jadi pada Leopold 2 karena Leopold 2 adalah untuk mengetahui letak punggung ya. Punggung inilah yang nantinya akan kita hitung DJJ-nya, detak jantungnya. Karena apa? Jantung adalah letaknya ada di dekat atau di samping punggung ya. Oke, untuk DJJ ya, DJJ itu fungsinya ya, fungsinya atau tujuannya adalah menentukan ibunya itu hamil atau tidak, janinnya hidup atau meninggal atau mati ya, membantu menentukan presentasi atau janin kembar ya, dan janin kembar ya. Oke ya. Jadi DJJ itu dilakukan setelah kita melakukan Leopold 4. Selesai Leopold 4 kita melakukan DJJ. Nah, setelah kita tahu tujuannya, yang kedua adalah kita menentukan apa namanya punktum maksimum atau area DJJ yang paling keras. Ya, kita tahu ya tadi bahwa letak janin itu ada 3. Di sini ada letak kepala atau lekep tadi ya, letak bokong, letbu atau letak lintang, letli, ya kan gitu ya. Kalau kita misalnya tadi mendapatkan apa namanya letaknya itu letaknya kepala dengan punggungnya misalnya berada di daerah kiri ya, berarti punggung kiri atau disingkat dengan puki ya. Nah, kalau letak kepala
Punktum maksimum yang terjelas di situ adalah daerah kiri atau kanan bawah pusat ibu, ya, bawah pusat ibu. Kalau dia letak kepala. Kalau letak bokong, punktum maksimumnya yang terjelas di situ adalah daerah kiri atau kanan atas pusat ibu, ya. Berarti pusat itu berarti apa? Umbilikes ya, umbilikesnya ibunya. Nah, bila jika letaknya itu lintang atau letli, punktum maksimum yang terjelas adalah di daerah pusat, ya, bisa di daerah pusat, ya, bisa kanan pusat ibu atau kiri pusat ibu, tergantung dari letak kepalanya di kanan atau kepalanya di kiri. Oke, teman-teman, sudah jelas ya? Saya lanjut. Nah, langkah-langkahnya. Jangan lupa ya, tadi saya jelaskan lagi, diingat lagi bahwa kalau Leopard 2 tadi adalah menentukan punggung, karena punggung adalah untuk menentukan DJJ, ya kan gitu ya. Sehingga kenapa kok dilakukan di Leopard setelah 4 ya? Karena apa? Ya, kita kasihan sama ibu ya, karena kakinya harus ditekuk, diluruskan kan kasihan ya. Karena Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3 itu kakinya masih dalam keadaan ditekuk ya, sudutnya 45 derajat. Sehingga kalau Leopard 4 tadi kan sudah kakinya diluruskan nih ya, ada diluruskan ya. Karena DJJ itu tidak kakinya ibu tidak ditekuk, tetapi kakinya harus diluruskan. Oke ya teman-teman, paham ya di sini ya. Nah, selanjutnya mencari denyut nadi ibu. Biasanya yang kita cari adalah pada arteri radialis atau di pergelangan tangan ya. Berarti pergelangan tangan mana? Kalau misalnya tadi terabanya adalah punggung kanan, berarti punggung kanan ya, atau puka punggung kanan, berarti kita mencarinya adalah arteri radialis ibu di pergelangan tangan kanan. Kalau puki ya punggung kiri, kita pindah ke arah kiri ibu. Selanjutnya kita mencari denyut nadi ibu di arteri radialis di pergelangan tangan tangan kiri ibu, gitu ya. Nah, setelah itu tempelkan funandoskop pada lokasi punggung kiri atau punggung kanan ya, sesuai dengan hasil Leopard 2 tadi secara tegak lurus. Nah, setelah itu ya, setelah funandoskop ditaruh di atas perut, jangan lupa ya tangan kita jangan memegang funandoskopnya. Setelah itu dengarkan DJJ, perhatikan denyutnya. Jika sama dengan denyut nadi ibu, berarti dia bukan DJJ. Ya, denyutannya berarti denyutannya itu sama. Dek, 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 dek lah sama, berarti dia bukan DJJ. Nah, jika denyutannya di dalam pendengaran kita, mendengarkan denyutannya lebih cepat ya, dengan telinga kita tadi ya, lebih cepat dari denyut nadi ibu, berarti dia adalah DJJ. Nah, setelah benar-benar DJJ ya, ambil jam tangan tadi ya, jam tangan kita yang ada detikannya, dengan perhatian ya, dengan telinga kita di atas funandoskop tadi ya, kita dengarkan dengan seksama, kita hitung dengan detikannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Nah, gitu ya. Ingat ya teman-teman, bahwa DJJ itu lebih cepat dari denyut nadi ibu ya. Kalau denyut nadi ibu ya maksimal kan hanya 90 ya. Ya, 80, 88 dan sebagainya. Tetapi ya teman-teman, kalau DJJ itu lebih cepat. Karena apa? Normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Jadi cepat sekali ya.
Nah, apabila Anda mendengarkan tadi itu apa namanya, denyutannya itu kurang dari 100 kali per menit, berarti janinnya terkena bradikardi. Lebih dari 160 kali per menit berarti takikardi. Bradikardi dan takikardi itu adalah apa namanya, kondisi janin dalam keadaan gawat janin yang perlu tindakan, ya. Bidan harus bisa mengambil keputusan klinik. Diapakno ibunya ini kan, diapakan, mau diapakan, mau dirujukkah, ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, di dalam memperhatikan DJJ jangan lupa ritmenya, reguler, teratur atau enggak, irreguler, tidak teratur apa enggak, kan gitu ya. Nah, cara menghitungnya di sini, frekuensi yang dihitung ya, 5 detik pertama dihitung, 5 detik ketiga dihitung, dan 5 detik kelima ya dihitung, 5 detik kelima dihitung, gitu ya. Maksudnya itu ada 5 detik pertama dihitung, 5 detik ketiga dihitung, 5 detik kelima dihitung. Hasilnya semua ditambah terus dikalikan 4. Atau dengan cara lain ya, DJJ bisa dihitung dalam 1 menit. Ya, 1 menit ya. Berarti dalam detikannya jam tadi dihitung sampai 1 menit. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan mencapai hasil jam dalam 1 menit. Itu ya teman-teman ya. Nah, tadi yang Ibu jelaskan kita menghitungnya dengan detikan ya. Nah, kita ambil jam tangan yang ada detikannya tadi ya. Di dalam kolom ini ada 5 detik pertama dihitung, 5 detik ketiga dihitung, 5 detik kelima dihitung ya. Jadi yang tidak dihitung adalah jadi begini, 5 detik dihitung berhenti. Enggak dihitung. Habis itu 5 detik ketiga tadi dihitung. Terus 5 detik yang keempat tidak dihitung, ya. Terus 5 detik yang kelima baru dihitung, ya. Contohnya begini misalnya, ya. Contohnya ini, dari 5 detik pertama tadi hasilnya adalah 15 kali per menit. Maaf, bukan 15, 12 ya, 12 kali per menit ya, 12 kali per menit. Ditulis di sini, ditulis. Nah, 5 detik yang ketiga tadi dihitung hasilnya tuh 2 3 4 nah, sampai dengan hasilnya 12 ya. Nah, 5 detik yang kelima dihitung hasilnya misalnya adalah 11 ya. Nah, kesimpulannya 12 ditambah 12 ditambah 11 ya. Setelah itu hasilnya ditambah dikalikan 4, hasilnya adalah 140 kali per menit. Kesimpulannya di sini adalah teratur. Ya, berarti dia dalam keadaan normal. Nah, nanti yang lain bisa belajar sendiri ya di sini ya. Kita belajar sendiri nanti pada waktu ketemuan di laboratorium ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau hasil hitungnya 8, 8, 9, nah hasilnya tidak teratur ya. Karena kurang dari atau hasilnya 100 kali per menit, berarti bradikardi gawat janin, perlu tindakan segera. Oke teman-teman ya, paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini gambar menggunakan alat dengan Doppler ya. Sebelumnya bahwa ini sebelum Doppler kita letakkan di perut ibu ya. Kita berikan jeli dulu ya, jeli kita olesi di sini. Nah, kesimpulannya pada gambar di sini adalah ya di sini bahwa Leopold 2-nya adalah punggung kiri ya, punggung kiri ya. Karena apa, ini adalah tangan kiri ibu. Nah, punggung kiri ya ini apa namanya? Punggung kiri ya. Sehingga punktum maksimumnya ada di bawah pusat ya, di bawah pusat sini ya, di bawah pusat, bisa kiri atau kanan di sini ya, ini kanan ini kiri.
Sehingga ini kalau di bawah pusat, ini adalah letaknya janin adalah letak kepala atau letak kepala. Ya, letak kepala. Oke ya. Kalau misalnya mendengarkan Doppler ini di atas pusat di sini, bisa kanan di sana, kiri di sini, di atas pusat. Berarti di sini adalah nanti kalau di sini letaknya, berarti dia letaknya sungsang atau letsu. Nah, kalau punktum maksimumnya ada di antara pusat, baik pusat sebelah sini atau tengah pusat atau di sebelah kiri pusat di sini ya, itu berarti adalah letaknya janin adalah letak lintang atau letli ya. Paham ya teman-teman? Nah, itu ya. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa punggungnya adalah punggung kiri, jadi kita mendengarkan adalah di bagian kiri perut ibu atau kiri tangan ibu ya. Setelah itu kita dengarkan dengan Doppler. Setelah Doppler selesai, jangan lupa ya teman-teman, nanti sisa dari jeli kita bersihkan dengan memakai tisu. Nah, kalau dengan memakai Doppler ini ya teman-teman, hasilnya akan terekam di sini di alat ya. Dan suaranya pakai Doppler ini akan teraba keras sekali ya, sehingga dalam ruangan akan terdengar. Suaranya akan menggema. Suaranya duk 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 duk. Nah, gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah kalau gambar ini gambarnya kamu ya, kalau nggak salah ya. Seorang bidan lagi memeriksa DJJ dengan alat apa teman-teman? Ya, betul. Ini adalah dengan menggunakan funandoskop ya. Funandoskop. Nah, bisa di sini teman-teman bisa bisa diambil kesimpulan bahwa letak punggung pada Leopold II adalah punggung kanan atau puka. Sehingga kita melihat dengan funandoskop ada di bagian bawah ya. Bagian bawah perut ibu sebelah kanan. Nah, menandakan ini letaknya adalah letak kepala. Kalau di atas letaknya sungsang, kalau di antara pusat adalah letaknya lintang. Gitu ya teman-teman ya. Tolong kalau mendengarkan ini dengan funandoskop ya, ini didengarkan di telinga kita. Kalau sudah mendengarkan ya, funandoskop ini tidak boleh kita pegang ya, tidak boleh kita pegang. Karena apa? Khawatirnya arteri kita itu juga akan terdengar di dalam funandoskop, akan terdengar oleh telinga kita ya. Jadi kita lepas. Oke ya, kita hitung ya. Hitungannya sama dengan dengan manual ya, boleh 5 detik pertama dihitung dan sebagainya. Gitu ya teman-teman, paham ya sampai di sini? Oke. Gitu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti kita ketemu di laboratorium Anda sudah paham semuanya. Semoga Anda sukses semuanya. Nah, sebelum diakhiri, saya terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Ketemu lagi di laboratorium ya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.